Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan ton ikan mati di Keramba Jala Apung di Danau Maninjau. 7 remaja mendaki Gunung Marapi tanpa izin. BKSDA Sumbar beri sanksi. Universitas Andalas Padang buka 2 program studi baru mulai tahun ajaran 2025. Petani ikan keramba jaring apung di kawasan Danau Maninjau, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya Agam, merugi hingga miliaran rupiah. Sebab dalam sepekan terakhir, hingga Jumat pekan lalu, 75 ton ikan keramba, jenis ikan nila berbagai ukuran, mati. Cuaca buruk dan angin kencang selama sepekan terakhir mengakibatkan belerang dari dasar danau naik dan menjadi penyebab ikan itu mati. Antisipasi agar petani tidak banyak mengalami kerugian, Kodim 0304 Agam memberikan bantuan sejumlah kolam portable untuk memindahkan ikan yang masih bisa diselamatkan. Dengan cara itu, sekitar 5 ton ikan keramba masih bisa diselamatkan dan terhindar dari kematian. Minggu kemarin air danau rusak dan ikan kami semuanya udah terancam kematian. Jadi kami bergotong royong dan menyelamatkan ikan-ikan kami ke dalam bioflok yang sudah ada ini. Walaupun belum untuk membesarkan ikan, tapi untuk penyelamatan ikan kami sangat terasa manfaatnya. Setidak-tidaknya kemarin 5 ton ikan kami selamat. Jadi masih bisa kami punya modal untuk memulai usaha ini setelah air normal kembali. Kejadian matinya ikan dalam jumlah besar di Danau Maninjau ini bukan kali ini saja terjadi. Penyebabnya, sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan akan mengendap di dasar danau dan menjadi racun. Saat angin kencang dan menimbulkan ombak besar, maka sisa pakan tadi naik ke permukaan. Untuk menghindari peristiwa serupa kembali terjadi, maka solusinya adalah petani beralih beternak ikan di kolam yang dibuat di darat, bukan menjadikan danau sebagai kolam ikan. Sri Louis melaporkan dari Agam. Sana juga kena. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak meningkat tajam di Padang Pariaman. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat mencatat, hingga Jumat pekan lalu, 3 ekor sapi dilaporkan mati di daerah Batang Anai, dan lebih dari 600 ekor ternak juga dilaporkan terjangkit penyakit yang sangat mudah penularannya. Penyebarannya telah terjadi di 15 kecamatan. Upaya penanggulangan dengan memberikan vaksin tidak berjalan maksimal, karena jumlah vaksin terbatas hanya tersedia untuk 1.500 ekor saja. Sedangkan populasi hewan ternak mencapai lebih dari 50.000 ekor. Meningkatnya penyebaran penyakit ini disinyalir akibat banyaknya hewan ternak yang didatangkan dari luar daerah, yang membawa PMK dan menularkan kepada sapi-sapi di Padang Pariaman. Perkembangan kasus PMK di Kabupaten Padang Pariaman per hari ini sudah tercatat sebanyak 627 kasus yang tersebar di 15 kecamatan. Itu ada yang mati, Bu? Ada 3 ekor yang mati di Kecamatan Batang Anai. Penyebarannya di mana saja, Bu? Hampir di seluruh kecamatan sudah kena, kecuali 2 di Lubuk Alung dan Padang Sagu. Penyebarannya diperkirakan akan terus meningkat karena pasokan sapi dari luar daerah terus berdatangan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Pasaman Barat, petugas perkebunan dan peternakan hortikultura setempat mulai melakukan vaksinasi PMK tahap pertama
di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. 1.800 vaksin PMK disebar di berbagai kecamatan di Pasaman Barat. Pada hari pertama dilakukan di Kecamatan Kinali. Pasalnya di kecamatan ini ditemukan sekitar 58 ekor hewan ternak terjangkit PMK. Puluhan sapi milik warga dan milik kelompok disuntik vaksin oleh petugas. Sapi yang disuntik adalah sapi yang sehat dan berumur di atas 3 bulan. Sedangkan sapi bunting dan sapi sakit tidak disuntik vaksin. Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki yang beranggotakan puluhan peternak berharap agar vaksinasi bisa dilakukan secara rutin. Pasalnya PMK yang menyebar di Kecamatan Kinali menyebabkan peternak khawatir. Ya tentu mendengar daerah lain sudah ada yang terkena, itu kita khawatir kalau seandainya kita juga terkena PMK itu. Ya kita sangat berterima kasih dengan adanya program vaksin PMK dari pemerintah ya. Mudah-mudahan sapi kita sehat seperti kemarin-kemarin, tidak ada penyakit lagi. Di sini ada sekitar 30 ekoran. Nanti akan ada kelompok lain yang kita lanjutkan divaksin, ada 3 kelompok lagi. Kalau untuk per hari kita nggak targetkan berapa ekornya. Yang jelas kita jalan ada beberapa kelompok dimaksimalkan. Kalau hari ini targetnya 100 ekor. Data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Hortikultura Pasaman Barat, sekitar 58 ekor sapi di Pasaman Barat tertular PMK. 46 ekor diantaranya dinyatakan sembuh dan 12 ekor lainnya masih dalam tahap pengobatan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Januari tahun ini, kasus penyakit mulut dan kuku terdeteksi menyerang ternak di Pasaman. Sebanyak 17 ekor sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Semenjak merebaknya kembali kasus PMK, petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman mendatangi kandang-kandang peternak di Rimbo Aro, Nagari Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping. Kedatangan mereka untuk menyuntikan vaksin PMK untuk 10 ekor sapi. Sebelum divaksin, kondisi sapi terlebih dulu diperiksa, terutama pada bagian mulut dan kukunya. Ditargetkan vaksinasi PMK terhadap hewan ternak akan rampung dalam waktu 1 bulan. Sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku dipisah dari sapi lain yang sehat. Sapi terjangkit wajib dikarantina dan diberikan vitamin. Di Kabupaten Pasaman sebenarnya kasus PMK ini sudah dimulai dari bulan Agustus 2024. Jadi sudah yang 2024 sudah sembuh. Jadi selama Januari 2025 ini sudah kasus yang sudah dijumpai yaitu sebanyak 17 ekor positif PMK. Target yang akan dilaksanakan vaksinasi selama 4 minggu ini sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 700 ekor dosis. Untuk menekan sapi terjangkit PMK, Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman telah menyiapkan vaksin sebanyak 700 dosis. Namun jumlah itu masih kurang. Pasalnya, jumlah sapi di Pasaman yang diternakan warga jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.